Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Gilang Kurniawan, Saya Vanessa Diastri. Saya Anissa Novira Madini. Saya Farah Sakja. Saya Ika Dian Puspitasari. Di video kali ini kami akan menjelaskan sejarah notasi matematika. Manfaat dari menonton video ini antara lain memahami manfaat eksistensi notasi matematika, yaitu mudah berbagai operasi dalam matematika. Memahami sejarah perkembangan notasi matematika. Memahami tokoh-tokoh yang melakukan perkembangan notasi matematika. Mengetahui arti dari notasi matematika. Dan manfaat yang terakhir adalah mengetahui cara penggunaan notasi matematika. Sejarah notasi matematika. Pengertian notasi dan notasi matematika. Pengertian notasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang pertama, seperangkat atau sistem lambang, tanda yang menggambarkan bilangan tentang aljabar, nada tentang musik, dan ujaran tentang fonetik. Yang kedua, proses pelambangan bilangan, nada atau ujaran dengan tanda huruf. Yang ketiga, merupakan catatan pendek yang perlu diketahui atau untuk mengingatkan sesuatu. Pengertian notasi matematika adalah notasi yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili operasi, bilangan yang tidak diketahui, hubungan, dan objek matematika lainnya. Simbol-simbol itulah yang kemudian dikumpul menjadi ekspresi dan juga rumus. Pemakaian notasi matematika sangat luas dalam bidang matematika, sains, dan juga rekayasa. Notasi matematika pertama kali diperkenalkan oleh Francois Witt pada akhir abad ke-16 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut pada abad ke-17 dan ke-18 oleh René Descartes, Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, dan hampir semuanya oleh Leonhard Euler. Notasi matematika dapat digunakan untuk mempresentasikan berbagai konsep matematika, seperti bilangan, operasi matematika, persamaan, fungsi, dan lain-lain. Beberapa contoh notasi matematika yang sering digunakan adalah yang pertama, notasi bilangan, yaitu terdiri dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada tahap perkembangan notasi matematika. Pada masa Yunani dikembangkan oleh Diopantus pada abad ke-3 Masehi. Diopantus mendefinisikan sebuah satuan yang tidak terdefinisi diwakili oleh huruf Yunani dengan aksen menjadi S pangkat aksen atau S pangkat 0 pangkat aksen dalam aritmatika karya Diopantus, yaitu sebuah kuadrat X kuadrat sama dengan delta pangkat Y. Sebuah pangkat 3 yaitu X pangkat 3 sama dengan K pangkat Y. Sebuah pangkat 4 yaitu X pangkat 4 sama dengan delta pangkat Y delta. Sebuah pangkat 5 yaitu X pangkat 5 sama dengan delta K pangkat Y. Sebuah pangkat 6 yaitu X pangkat 6 sama dengan K pangkat Y K. Tahap perkembangan selanjutnya yaitu pada masa India yang dikembangkan oleh Brahmagupta pada abad ke-7 Masehi yang membahas tentang membedakan besaran negatif dengan sebuah titik, tidak ada tanda atau simbol yang menunjukkan operasi penjumlahan perkalian, tidak ada yang menyatakan persamaan-persamaan atau besaran relatif lebih besar atau lebih kecil. Pecahan ditunjukkan dengan menempatkan pembagi di bawah pembagi tetapi tanpa garis pemisah, RU untuk rupa bilangan mutlak, YA untuk Yarvat Tafrat, angka pertama yang tidak diketahui. Kemudian CA untuk Calaca, hitam, angka kedua yang tidak diketahui, NI untuk Nilaca, biru, angka ketiga yang tidak diketahui, PI untuk Pitaka, kuning, angka keempat yang tidak diketahui, PA untuk Pandu, putih, angka kelima yang tidak diketahui, LO untuk Lohita, merah, angka keenam yang tidak diketahui, C untuk Carani,
akar pangkat 2, dan yang terakhir ada YA, V untuk X kuadrat, Y adalah konstruksi untuk varga bilangan kuadrat. Masih dalam masa ini ya, yang dikembangkan oleh Bhaskara pada abad ke-12 Masehi. Dalam bukunya yaitu Lilavati karya Bhaskara Acapria 1150 AD disebutkan tentang pecahan-pecahan yang direduksi menjadi penyebut yang sama, kemudian Bhaskara menyebutkan 3/5 dan 1/3. Kemudian yang selanjutnya pada masa Arab dikembangkan oleh Al-Khwarizmi pada abad ke-9 Masehi. Aljabar Al-Khwarizmi menunjukkan bahwa eksposisi terhadap seluruhnya bersifat retoris, yaitu tanpa simbolisme apapun. Angka-angka dalam teks karya selalu diungkapkan dengan kata-kata. Angka-angka India Arab hanya digunakan pada beberapa diagram. Tokoh selanjutnya ada Al-Karki yang mengikuti prinsip aditif Diopantin. Dalam karya Arkaki, Fahri, kata mal artinya X kuadrat, KA pangkat C, B artinya X pangkat 3, KA pangkat C, B, KA pangkat C, B untuk X pangkat 6, dan seterusnya. Tokoh Arab lain yang berkontribusi dalam pengembangan notasi matematika selanjutnya adalah Ibnu Albana pada abad ke-13 Masehi. Albana memberikan ringkasan mengenai penggunaan teknis simbol-simbol dalam karyanya Talkhis Amal Al-Hisab, atau dalam bahasa Indonesia, ringkasan dari operasi aritmatika, dan Raf Al-Hijab. Dalam karyanya itu, Albana memperkenalkan beberapa notasi matematika yang membuat para ilmuwan percaya bahwa simbolisme aljabar pertama kali memang dikembangkan oleh para ahli matematika Islam, yakni Albana dan Al-Khalasadi. Albana menjelaskan berbagai macam pecahan matematika yang masih digunakan untuk menghitung perkiraan dari nilai akar kuadrat. Syekh memiliki keistimewaan karena berperan penting dalam kemajuan aljabar sempoa Tiongkok ke tingkat tertinggi yang pernah dicapainya. Pada tahun 1303, ia menerbitkan sebuah risalah berjudul Su Yuan Yu Xian, atau cermin berharga dari 4 elemen. Contoh ekspresinya adalah A tambah B tambah C tambah D, yang direpresentasikan dalam ilustrasi berikut. Jika menggunakan tanda bintang di tengah atau karakter Tai, simbol ini dapat ditafsirkan dengan memperhatikan letak A satu spasi di sebelah kanan tanda bintang, B di bagian atas, C di kiri, dan D di bawah. Dalam simbolisme kuadrat A tambah B tambah C tambah D, angka 0 menunjukkan bahwa suku A, B, C, D tidak muncul dalam ekspresi. Kuadrat dari huruf-huruf ini ditandai dengan 2 spasi dari tanda bintang. 4 angka 2 yang terjauh dari tanda bintang mewakili 2AB, 2AC, 2BC, 2BD, sedangkan 2 angka 2 yang terdekat dari tanda bintang mewakili 2AD dan 2CD. Tokoh selanjutnya yaitu Leonardo da Pisa dari Italia tahun 1202. Dalam karyanya Liber Abbasi tahun 1202, ia menggunakan angka Hindu-Arab sebagai koefisien X, ditulis setelah nama X, misalnya radix 1/2 12 untuk 12 1/2 X. Kemudian hasil kali A dan B ditunjukkan dengan vektus EX titik A titik B titik. Pertama kali muncul singkatan R untuk radix dalam bukunya Patrisa Geometri tahun 1220, dan simbol R pangkat X yang berarti akar kuadrat. Untuk singkatan yang berkaitan dengan Leonardo da Pisa dapat dilihat pada gambar. Tokoh berikutnya yaitu Nicole Orsme dari Prancis dari abad ke-14 Masehi. Ia adalah orang pertama yang menyusun gagasan tentang pangkat pecahan. Ia menggunakan notasi untuk pangkat pecahan dengan mempertimbangkan rasio pangkat yang ia sebut dengan proporsi. Orsme menyebutkan eksponen pecahan 1/4 dan 1/2 ditempatkan ke kiri dari rasio yang terpengaruh. Orsme tidak menggunakan simbol-simbol ini dalam perhitungan, melainkan menyatukannya dengan kata-kata. Jika ada 1/2, maka bilangan yang di atas garis disebut sebagai pembilang, serta bilangan di bawah garis disebut sebagai penyebut. Tokoh yang selanjutnya yaitu Estienne de la Roche dari Prancis tahun 1520. Ia menggunakan notasi Chukwet yang dicampur dengan notasi lainnya.
Delaroche menggunakan cuket P aksen atas untuk simbol penjumlahan serta M aksen atas sebagai simbol pengurangan. Kemudian Delaroche menyebutkan untuk mencari bilangan yang dikalikan dengan akarnya, maka hasil kalinya adalah 10. Misalnya bilangan X dikali dengan akar X akan menghasilkan 10. Tokoh yang selanjutnya yaitu Raphael Bombelli dari Italia pada tahun 1572 hingga 1579. Berbeda dengan Delaroche, Raphael Bombelli menggunakan simbol P titik sebagai penjumlahan serta simbol M titik sebagai pengurangan. Kemudian Bombelli menyatakan akar kuadrat dengan simbol R besar titik, Q kecil titik. Untuk akar pangkat 3 disimbolkan dengan R besar titik, C kecil titik. Kemudian akar pangkat 4 dengan simbol R besar titik, Q kecil titik. Sedangkan akar pangkat kuadrat dari polinomial disimbolkan dengan R besar titik, Q kecil titik, L besar terbalik. Kemudian yang terakhir akar pangkat 3 dari polinomial disimbolkan dengan R besar titik, C kecil titik, L besar dan L besar terbalik titik. Baik, izin melanjutkan. Tokoh selanjutnya yaitu dari Jerman, Michael Stifel tahun 1544, 1545, dan 1553. Aritmatika integral karya Michael Stifel dari baris ke-9 dan ke-10 teks tersebut terlihat ia menggunakan simbol-simbol yang sama seperti yang digunakan Rudolf untuk menyatakan pangkat, termasuk X pangkat 9. Namun Stifel membawa notasi setinggi X pangkat 16. Simbol Q yang kemudian direpresentasikan dengan besaran ABC, A plus X adalah jumlah ekstremnya, A min X adalah bilangan tengahnya, 2A adalah jumlah ketiganya, 2X adalah selisih yang melebihi nilai tengah ekstremnya. Tokoh selanjutnya dari Belgium atau Belgia, Simon Stevin tahun 1585. Stevin terpengaruh oleh notasi pangkat Bombelli yang eksponennya berada di lingkaran menjadi eksponen di dalam lingkaran. Eksponen di dalam pengembangan sistematis pecahan desimal Stevin ditafsirkan mempunyai basis 10, notasi pecahan desimal dan perkalian 32,57 dengan 89,46 menghasilkan hasil kali 2913 7122. Definisi ketiga yaitu proporsi. Pada perkalian diberikan pecahan desimal yang akan dikalikan dan pengali untuk menemukan produknya. Tokoh selanjutnya yaitu dari Inggris, John Dee 1570. John Dee menulis kata pengantar Euclid yang membahas ilmu-ilmu matematika. Simbol radikal yang merupakan simbol Stifel. John Dee menjelaskan bahwa A per B sama dengan C per D, maka A per A min B sama dengan C per C min D. Dia mengilustrasikan secara numerik dengan mengambil bilangan 9 per 6 sama dengan 12 per 8 menggunakan kata proporsi oleh D dalam arti rasio. Kata pengantar D juga menunjukkan asal muasal simbol titik 2. Tokoh selanjutnya yaitu dari Perancis, Guillaume Gosselin 1577. Penjelasan dasar aljabar yang singkat namun bagus diberikan oleh Gosselin dalam bukunya De Arte Magna tahun 1577. Meskipun tanda plus dan minus sudah lebih familiar bagi orang Perancis melalui Algebra of Seubel yang terbit tahun 1551 dan 1552,
Namun Gosselin tidak menggunakannya. Ia mengikuti orang Italia yang menggunakan huruf kapital P dan M sebagai tanda plus dan minus. Pembagian bilangan bulat terdapat 4 aturan. Plus dibagi plus hasilnya plus, minus dibagi minus hasilnya plus, minus dibagi plus hasilnya minus, dan plus dibagi minus hasilnya minus. Selanjutnya ada William of Trade dari Inggris tahun 1631, 1632, 1657. William ini memberikan penekanan yang tidak biasa pada penggunaan simbol matematika, di mana ia menggunakan sebanyak 150 simbol yang juga diperkenalkan oleh penulis sebelumnya. Bukunya yang paling berpengaruh adalah Clavis Mathematicae edisi pertama tahun 1631. Selanjutnya ada Pierre Horrigon dari Prancis 1634-1644. Dalam karyanya Cursus Mathematicus pada tahun 1644 terdapat list simbol matematika sebagai berikut. Kemudian ada John Heinrich Rand dari Swiss 1659, di mana ia mempublikasi buku Taiche Algebra yang kemudian diterjemahkan oleh Thomas pada tahun 1668. Nah, di sini dia memberikan perubahan simbol-simbolnya. Kemudian ada John Wallis dari Inggris tahun 1655, 1657, 1685. Wallis mengadopsi notasi eksponensial Descartes pada tahun 1637. Berikut ini adalah kolom simbol pertama Wallis yang memberikan simbol Jerman. Seperti pada Stifel yang menurut Wallis berasal dari huruf R kecil, Z kecil, C kecil, dan S kecil. Nah, pada huruf pertama dari kata res, zensus, kubus, dan sol solidus. Di kolom kedua berisi huruf R kapital, Q kapital, C kapital, S kapital, dan kombinasinya di mana R untuk menulis N yang digunakan oleh Vieta dalam persamaan numerik. Di kolom yang ketiga terdapat simbol Vieta dalam aljabar literal. Di kolom keempat terdapat prosedur Harriot, dan kolom kelima adalah notasi eksponensial Descartes. Nah, dalam buku ini, Wallis juga menyatakan bahwa ia lebih menyukai catatan perkalian Mr. of Trade menggunakan tanda silang daripada tanda bintang.